Dikatakan, dijelaskan di dalam kitab Dardir, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hijr Ismail di dekat Baitullah sedang berbaring di antara dua laki-laki. Beliau sedang berbaring di antara dua laki-laki, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Saat itu bertiga sedang berbaring di Hijr Ismail, di dekat Hijr Ismail, ya, di antara dua laki-laki, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Ketika beliau berbaring, kaget, ya, tiba-tiba datang malak Jibril dan malak Mikail. Saat itu ketika beliau berbaring, kaget, didatangi oleh siapa? Malak Jibril dan malak Mikail. Dan beserta dua malaikat ini ada malaikat yang lain, malaikat yang lainnya. Kemudian mereka membawa baginda Rasulullah SAW, sehingga datang mereka ke sumur Zam-Zam. Jadi dari Hijr Ismail dibawa oleh para malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa ke sumur Zam-Zam. Fastalqahu, lalu ditelentangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas punggungnya. Maka mengurus dari mereka siapa? Jibril, malaikat Jibril. Itu satu riwayat seperti itu. Riwayat yang lain menjelaskan, ya, riwayat lain menjelaskan ditobros, ya, dibolongi atap rumahku. Kemudian malak Jibril turun dan kemudian malak Jibril membedah dadaku, membedah dadanya Rasulullah SAW dari dedeklok. Nah, dedeklok Indonesia nak? Dedeklok. Nah, ini dedeklok, dadanya sampai pusarnya. Jadi dibedah dan tidak sakit dan tidak terasa. Ya, dibedah oleh siapa? Siapa yang membedahnya? Malak Jibril. Hudangkeun hees. Hudang atuh kumaha hees wae. Wudu. Abdas. Siapa yang membedah? Anak-anak, siapa yang membedah? Biar hafal ini, biar hafal. Siapa yang membedah? Dari mana membedahnya? Dari dedeklok dadanya Rasulullah SAW. Hingga mana? Pusarnya. Dan pembelahan itu bukan satu kali, itu kelima kali. Kelima kali. Dalam riwayat kelima kali. Jadi luar biasa kuat jasadnya, tubuhnya Rasulullah SAW. Dan tidak sakit, tidak terasa sakit, tidak ada nyeri, tidak ada. Dibedah. Kemudian berkata malak Jibril kepada malak Mikail, kata malaikat Jibril, datangkan kepadaku satu bokor dari air Zam-Zam. Apal bokor barudak? Satu wadah, ya, satu wadah dari apa? Air Zam-Zam. Apa maksudnya didatangkan satu wadah dari air Zam-Zam? Untuk ditambah-tambah kebersihan qalbahu, untuk ditambah-tambah kebersihan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Nabi sudah bersih, ditambah-tambah lagi kebersihannya. Dan untuk ditambah-tambah lagi kepada apanya? Yaitu kelapangan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malak Jibril mengeluarkan akan jantungnya Rasulullah SAW, lalu dibasuh 3 kali basuhan. Dibasuh tuh. Jadi Zam-Zam itu bersentuhan dengan jantung sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka air Zam-Zam ini lebih lagi berkah. Kenapa? Karena sudah bersentuhan dengan jantung sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana dikitakan min annahu yuqawwil qalba wa annahu min ma'il jannah, ya. Ini air Zam-Zam ini kalau kita minum menjadi kuat hati kita. Mata kuat hatena. Ya, mantap hatinya. Tidak lemah hatinya, teu babarian. Hatinya menjadi kuat, mental hatinya menjadi kuat. Dan sesungguhnya air Zam-Zam ini dari air surga. Jadi air Zam-Zam dari air, di antara ada air di dunia dari surga, yaitu air
Zam-zam ya. Mudah-mudahan sadayana singka bagian zam-zam. Amin. Kemudian Malak Jibril menghilangkan apa-apa yang ada pada itu jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Mikail ini pulang pergi kepada Malak Jibril membawa 3 wadah dari air zam-zam. Kemudian didatangkan 1 wadah bokor dari emas, terbuat dari emas yang dipenuhi hikmah iman. Dipenuhi dengan apa? Hikmah dan iman. Lalu dimasukkan ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipenuhi dada Rasul hilman, ilman, yaqinan, islaman. Rasulullah SAW dipenuhi dengan sifat hilim, dengan ilmu dan dengan yakin dan dengan Islam gitu. Lalu dirapatkan kembali. Sudah dibelek, dipenuhi, isinya itu bokor apa? Hikmah, iman, hilman, ilman, yakinan, 6 tuh dipenuhi ya dengan hikmah, iman, hilim, ilmu, yakin dan Islam. Lalu ditutup kembali, dirapatkan lalu dicap di antara 2 walikat naon? 2 walikat, 2 katifai naon? Punggung. Di antara 2 punggungnya dicap dengan cap kenabian oleh malaikat Jibril. Artinya ini akhirnya Nabi, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu, sudah dicap oleh malaikat Jibril. Kemudian didatangkan buruk. Didatangkan apa? Buruk. Buruknya ini adalah warnanya musarrajan. Buruk yang disebrak, yang dikedali, dan ini buruk adalah tutunggangan ya, kendaraan untuk Isra dan untuk Isra menuju dari kota Mekah, dari Masjid Haram menuju Masjidil Aqsa. Warnanya ini buruk, warnanya putih. Buruk ini warnanya putih dan tinggi. Di atas himar, di bawah bigal. Dan buruk ini binatang yang sangat luar biasa, membedai dengan binatang-binatang yang ada di dunia. Yang mana ini buruk bisa menempuh kepada ujung penglihatannya. Ujung, sampai andai kata ujung penglihatannya itu sampai kepada 100 kilo, sampai itu langsung. Sekilat, luar biasa. Dan buruk ini bergerak 2 telinganya. Jika dia datang ke gunung, maka memanjang dua kaki depannya, 2 kaki belakang ya, belakang. Jadi kalau naik gunung ini 2 kaki belakangnya memanjang, jadi tetap seperti ini. Jadi Nabi itu nggak begini, Nabi itu tetap aja turun memanjang yang kaki kanannya, yang dekat di depannya, kaki depannya memanjang. Kalau naik kaki belakangnya memanjang, kalau turun kaki depannya ini luar biasa, bisa nak monokan, bisa manjangan. Suku nate buruk. Dan ini buruk ini termasuk binatang ahli surga. Di antara binatang ahli surga itu yaitu buruk. Ya, buruk itu termasuk binatang ahli surga. Kade tong eleh ku buruk. Buruk kasawarga. Kade urang teu kasawarga, tong eleh ku saha? Buruk. Jadi hebat, luar biasa ini buruk ya. Binatang yang luar biasa. Jadi kalau naik ke gunung memanjang kaki belakangnya. Kalau turun dari gunung memanjang kaki depannya, 2 kaki depan. Bahkan ini buruk mempunyai 2 sayap. Pada pahanya ada sayapnya. Buruk ini ada sayapnya pada 2 pahanya. Dan ini buruk dia itu membantu dengan 2 sayapnya akan 2 kakinya.
Ketika buraq ini ditunggangi oleh Rasulullah SAW, maka buraq ini sangat gembira. Masya Allah. Yang menunggangi siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat gembira. Saking gembiranya, ibaratnya teu sadar diri, ajret-ajretan. Ajret, ibaratnya gitu, teu sadar diri, bakat tingku atoh. Mana jelema bakat tingku atoh tapi kepoho kana diri, bakat tingku atoh. Ajret-ajretan ieu buraq. Ibaratnya seperti itu. Maka Malak Jibril alaihissalam memegang susuri. Naon susuri teh? Indonesia naon susuri? Iya tah. Iya nak tah dipegang. Susuri nak lah dipegang oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Hei buraq, kamu enggak malu? Demi Allah, tidaklah menunggangi kamu makhluk yang lebih mulia kepada Allah daripada ini Nabi Muhammad SAW. Kamu enggak malu? Ini yang menunggangi kamu ini Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia." Baru buraq itu berhenti tina ajret-ajretana. Berhenti saking gembiranya itu buraq. Oh, saking gembiranya. Ya, ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini buraq malu sampai bercucuran keringat. Saking malunya sampai bercucuran keringat dan diam itu buraq. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menungganginya itu buraq. Para nabi dahulu pun menunggangi buraq, ya. Para nabi dahulu pun menunggangi buraq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah 40.000 buraq. Jadi ada 40.000 buraq di surga Allah siapkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendaraannya, Masya Allah. Berkata Imam Sa'id bin Musayyib dan selainnya bahwa buraq itu adalah tunggangannya, kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau menunggang itu buraq untuk menuju kota Baitillahil Haram, kota Mekah. Itu dari kota Syam. Dari kota Syam naik buraq ke kota Makkatul Mukarramah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.